Selamat sore buat teman-teman di mana saja berada, para pemirsa, para penonton, para subscriber yang saya cintai. Sore ini kita masih tetap mengulas tentang King of Lies, Raja Pembohong. Seperti yang saya sudah naikkan di upload video pertama saya ya, pagi menjelang siang. Boleh dikatakan menjelang siang lah ya, jam 11 ke atas. Teman-teman, itu menggambarkan bagaimana seseorang itu yang begitu banyak berbohong. Namun, selama kita melakukan kebohongan, pasti akan ada jawaban kebenaran. Sama halnya seperti sore hari ini, saya akan bekerja sama dengan abang kita Reply Harun dengan meremik channelnya melalui update yang sudah dibuatnya. Ketika dia mengundang salah satu pembicara dari Makassar loh. Dan ketika akan ada sidang, dia bisa terbang langsung ke Jogja. Bayangkan, dengan biaya sendiri demi kebenaran. Kita intro dulu. Teman-teman, kebenaran itu pasti akan muncul. Mungkin tidak lewat Rismond Sianipar, mungkin tidak lewat Dr. Tipa, mungkin tidak lewat Dr. Suryo dan para tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Mungkin lewat anak-anak muda yang mulai bermunculan satu persatu. Bisa lewat konten kreator, bisa lewat suara dan nyanyian, bisa lewat puisi, dan bisa lewat spanduk atau tulisan grafiti. Kebenaran itu memang agak sedikit lambat jalannya, tapi kebenaran pasti akan muncul dan memukul kebohongan langsung terburai bagaikan keping-keping yang gak bisa disatukan kembali. Apapun kekuatannya, itu akan bisa terbongkar melalui beberapa hal yang kita ingat teman-teman. Bahwasanya sebegitu besar kebohongan itu pasti akan bisa terurai satu demi satu. Bayangkan, demi kebenaran, bapak kita ini datang dari Makassar di channelnya abang kita Reply Harun. Kita dengar yuk sebentar teman-teman. Komardin ini bukan orang biasa ya. Orang yang luar biasa, berarti extraordinary people ya. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Anda tinggalnya di mana sebenarnya? Saya di Makassar, Bang. Oh, di Makassar stay-nya. Iya, Makassar. Loh, kok bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman, gimana caranya? Iya, saya pikir kan UGM itu ada di Sleman. Iya, kalau saya gugat di Makassar kan repot dia datang kan banyak orang. Oke, bukan UGM, UGM jadinya ya? Iya, UGM. Bukan UGM. Oh, Iya. jadi Anda sekarang posisi di Makassar. Makassar, betul. Kalau dipanggil sidang Anda datang ke Jogja. Iya, saya ke Jogja. Biaya sendiri. Dia sendiri. Allahu Akbar, ya kan? Iya. Jangan-jangan Anda disponsori orang nih, kata Tidak, ini kan oke. tidak. Ini kan demi kebenaran kan. Oke. Iya. Jadi Itu. soalnya bukan apa, ada mantan yang mengaku-ngaku dulu sebagai jubir kekuasaan kan. Wah, ini ada backup di belakang layar dan lain sebagainya. Ya mirip-mirip lah orang itu sama Anda daerahnya ya kan. Yang backup itu ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, insya Allah ya. Iya. Oke, sobat era sekalian, ini dengan Komardin ya. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan nomor telepon beliau hari ini. Sudah lama saya ingin menghubungi beliau. Awalnya saya nganggap ini orang main-main aja ya kan. Tapi ketika tahu bahwa Anda di Makassar dan Anda harus terbang ke Jogja, barangkali nanti kita akan bertemu di Jakarta nanti kan. Waduh, saya bilang ini nggak main-main ini, karena sama seperti Rismond di Bali, kadang-kadang di Jogja harus mengeluarkan uang sendiri. Nah, saya menganggap orang yang mau berkorban mengeluarkan biaya sendiri itu pasti nggak main-main. Oke, bro. Betul. Iya. The first question ya, kenapa Iya. tiba-tiba Anda tergerak untuk menggugat petinggi-petinggi UGM? Tapi sebelumnya tolong disebutkan siapa aja yang Anda gugat. Yang saya gugat itu rektornya. Oke. Kemudian Anda ingat namanya nggak?
Yang apa? Yang saya dengar itu namanya Ibu Ova. Ova, oke. Iya. Ova Emilia ya. WR satunya, kalau WR satunya saya tidak kenal semuanya. Ya, oke. Wakil Rektor 1. Wakil Rektor 1, Ya. Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 2, WR 3, WR 4, WR 4, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Dekan Fakultas Kehutanan 6, kemudian pegawai perpustakaan. Kepala perpustakaannya, Kepala perpustakaan apa? Kehutanan atau GM? Kehutanan. Kehutanan. Oke. 7. Kehutanan, kemudian Insinyur Kasmojo. Oke, Kasmujo ya. Iya. Yang diakui Jokowi sebagai dosen pembimbing dia tahun 2017. Betul. Oke, 8 orang. Iya. Ada lagi? Cuma 8. Oh, 8. Oh, Anda 8 orang pakai angkanya Prabowo nih. 8 orang. Oke. Silakan, Ya. Bro. Kenapa Anda tidak menyertakan Jokowi sebagai tergugat dan kemudian Anda jelaskan kenapa orang-orang tersebut Anda gugat? Sorry, Anda pakai lawyer nggak? Kebetulan saya tidak pakai lawyer, saya langsung karena tidak ada yang berani. Oh, sih. Iya. Jadi Anda tidak didampingi lawyer tapi Anda langsung melakukan gugatannya karena Iya, betul. background Anda juga seorang advokat ya sebenarnya ya. Ya lawyer, ya. Jadi saya punya kantor hukum. Jadi ada badan hukumnya juga. Jadi atas nama kantor menguasakan kepada saya. I see. Oh, Iya. penggugatnya siapa? Ya, Komardin and Partners Law Firm. Oke, penggugatnya Komardin and Partners Law Firm ya kan? Ya, Kemudian betul. kuasa hukumnya Anda. Ya. Oke, tidak dipersoalkan ya? Waktu Oh, pertama, tidak. enggak ya? Oke, silakan Oh, Anda, tidak. silakan Anda Iya. jelaskan sebaik-baiknya. Ya, jadi kenapa bukan Jokowi yang saya gugat? Karena kita tahu bahwa Jokowi selama ini tidak ingin memperlihatkan ijazahnya kalau bukan di depan pengadilan. Ya, jadi saya tidak lakukan itu. Sehingga saya melakukan gugatan kepada UGM karena tentunya segala informasi mulai dari awal hingga Jokowi selesai tentu ada datanya di situ. Ya, terus akibat kenapa saya melakukan gugatan? Karena saya lihat ini Sebentar, permasalahannya saya sudah potong sedikit. Ini mohon maaf ya pemirsa. ya. Mulai dari Jokowi awal sampai akhir tentu ada di situ. Kok Anda yakin Betul. sekali kalau dia punya data di situ sampai akhir? Ya, kalau dia betul dia ada sarjana kehutanan ya tentunya begitu. Jadi Oke. sekarang kita tidak bisa menuduh. Ya Oke. kita positif tinggi saja. Oke, silakan Iya. teruskan. Jadi awalnya ini kan sudah lama nih barang ini bergulir. Dan semakin hari semakin semakin panas, dan saya melihat bahwa sepertinya kalau di Jokowi tidak di medsos saja kan tidak selesai persoalan, jadi harus dibawa ke pengadilan. Tapi lama-lama saya tunggu kok tidak ada, maka saya lakukan gugatan, saya layangkan gugatan karena sekarang ini kan pakai e-court jadi online. Kenapa? Ya, dengan adanya kegaduhan ini kan ya berdampak kepada salah satu penyebab daripada anjloknya nilai rupiah menurut pandangan saya. Jadi waktu Jokowi itu naik pertama kali naik presiden itu kan nilai rupiah itu 12 ribuan. Kemudian sampai sekarang ini sudah 16.000 sekian. Kalau ini memanas terus dan ini pasti akan terjadi, ini kan bisa sampai 20, kalau 20 ya mungkin kita kesulitan semua. Jadi orang mengatakan bahwa apa legal standingnya? Ini kan ada, kita mengalami kerugian seluruh rakyat Indonesia kalau ini berlarut-larut. Itu menurut pendapat saya. Jadi
ya itu perlu kita netralisasi cepat biar bisa cepat selesai. Nah, seperti itu. Kita lihat negara-negara lain dari awalnya masalah presiden akhirnya terjadi kerusuhan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya begitu, Bang. Oke. Kalau tidak salah, Dr. Taufik dan kawan-kawan itu mengajukan gugatan intervensi ya? Betul. Ini sudah sidang pertama ya? Waktu sidang pertama sebenarnya tanpa dokumen dari Pak Taufik itu sebenarnya bisa menurut aturan, tapi dari kuasa hukumnya Pak Kasmojo menolak. Ya, kenapa Pak Taufik ingin intervensi? Maksudnya sebenarnya itu biar masalah ini cepat selesai. Ya kita kan maunya cepat selesai. Sementara ini Pak kuasa hukum dan Pak Kasmojo dia tolak lagi, berarti ya kita nanti mudah-mudahan sudah bisa sidang tanggal 28. Oke, 28 sekarang ya, 28 Mei ini ya. Oke. 28 Mei. Ketika sidang pertama tersebut kan Anda menggugat 8 pihak. Dan dari 8 pihak itu semuanya UGM kecuali Kasmujo. Ya, Kasmujo pun sebenarnya UGM tapi tidak lagi kan karena udah pensiun. Apakah pada sidang pertama itu semua pihak yang Anda gugat itu hadir atau paling tidak diwakili oleh kuasanya atau gimana? Diwakili semua ke kuasanya. Ya, jadi ada 8 kuasa hukum. Ada 5. Ada 5 mewakili? Ada 8 orang. 8 orang, tapi mewakili semuanya sama? Jadi ada yang mewakili rektornya, wakil rektornya, Kasmujo sendiri 1 orang yang mewakili. Oh, jadi khusus untuk Kasmujo ada 1 orang yang mewakili ya? Ada. Sementara yang lainnya mewakili UGM ya, secara bersamaan karena sama-sama entitas UGM kan? Betul. Kalau kehutanan sendiri atau ikut rektor juga ini kuasa hukumnya? Kayaknya rektor ikut semuanya. Ikut semuanya ya, sama, oke. Iya. Nah, dalam sidang pertama itu apa yang sudah dilakukan kemarin? Yang sudah dilakukan itu pemeriksaan berkas, legalitas kita seperti BAS-nya, KTP. Sorry, BAS itu berita acara sumpah ya, jangan dibilang BAS, orang nggak paham nanti. Berita acara sumpah. Iya, berita acara sumpah. Oke. Ya, itu dengan kartu anggota sebagai advokat dari Pradi. Oh, Anda dari Pradi ya? Tapi Pradi yang mana? Betul. Siapa ketuanya Pradi Anda? Oto Hasibuan. Oh, masih Oto Hasibuan. Masih. Emang wakil menteri boleh ya jadi ketua Pradi? Nggak boleh itu mestinya. Tapi ya oke lah, teruskan ya. Iya, tidak boleh. Iya. Oke. Iya. Bagaimana pendapat teman-teman? Bapak Komarudin dari Makassar yang menggugat petinggi-petinggi UGM termasuk Pak Kasmujo. Seperti apa yang dikatakannya teman-teman ya? Kalau bisa ini selesai karena imbasnya terhadap negara itu tinggi, terhadap rakyat Indonesia tinggi, di mana pergerakan dolar makin lama makin naik dan kepercayaan para investor pun hilang. Belum lagi akibat ormas yang berkeliaran. Jadi teman-teman, seperti yang saya katakan terhadap sahabat-sahabatku, para pemirsa, para penonton serta para subscriber yang saya cintai. Inilah dia bola panas mengelinding ke seluruh pelosok Sumatera Utara kemarin, mantan guru besar. Ini lawyer dari Peradi lagi, anggota Peradi Makassar. Luar biasa kan? Itulah sebabnya teman-teman, api kebenaran haruslah tetap kita jaga dan tetap bernyala terus dan bernyala. Tiap menit, tiap detik, tiap jam dan tiap hari, bahkan tiap bulan, bahkan tiap tahun. Kita jangan biarkan para pelopor kebenaran, Dr. Tipa, Dr. Roy Suryo, Dr. Risman beserta tokoh-tokoh masyarakat yang mana mereka tidak setuju
apabila kebohongan ini lama-lama dibungkam dan seakan-akan benar adanya. Bagaimana menurut teman-teman? Kita kembali lagi bersama channel Refli Harun, bersama ketika saudara Rismond mengutarakan apa yang ditanya ketika dia dibeberkan dengan 97 pertanyaan. Sebentar, sahabat-sahabat. Yang ini objektif ya. Ini Iyalah, Bang. open Dan- to everybody gitu ya. Ya, tentang analisis RGB juga yang lintasan lintasan stempel itu. Jadi dari keseluruhan pertanyaan itu saya bisa simpulkan bahwa kalau saya Iya. merasa bahwa sepertinya Iya. kesan saya bahwa peneliti itu kayak gimana ya, kayak nggak punya hak gitu loh, Bang. Gitu untuk melakukan kajian itu, bahwa seharusnya itu kan dilawan. Kalau memang saya salah ya coba tunjukkan di mana saya salah, harusnya kan begitu, bukan diwawancarai oleh penyidik yang belum tentu dia punya latar belakang itu. Nanti kalau saya jawab semua bias pula nanti jawabannya, diketiknya terjadi distorsi makna kan, Bang, karena kan dia SHMH, belum tentu dia memahami apa yang menjadi objek penelitian saya. Bagaimana mungkin seseorang yang nggak punya latar belakang keilmuan atau kalian itu malah menanyai saya, menginterogasi saya untuk sesuatu yang saya tekuni 30 tahun, kan nggak matching, Bang. Saya takut ada distorsi di situ. Gitu Tapi loh, Anda Bang, jawab distorsi juga pesan. Ella Enggak. dan lain sebagainya. Kalau Ella itu ya, tapi kalau yang apa itu enggak, hal-hal teknis itu. Yang banyak hal-hal teknis, metode metodologi, metode tentang bagaimana membandingkan itu cuma sekilas saja saya bilang, tetapi precise-nya ya saya nggak bisa ceritakan karena takutnya terdistorsi makna. Oke. Gitu, Bang. Nanti jangan lupa kalau Anda nanti dipanggil sebagai apapun di dalam pengadilan, Anda siapkan naskah tertulisnya selain Iya, Bang. selain Nah, lisan. itu yang- Karena kalau Iya. tidak nanti malah ribet. Atau Anda siapkan PowerPoint presentation-nya kan, biar Bang. paham Gitu. orang. Jadi itu kan saya sengaja siapkan semua, baik tertulis, ya, naskah akademik, naskah English, terus bukti-bukti yang metodologi yang saya buat. Ini kan harus saya pertahankan. Cuma kan kalau dalam wawancara sepihak seperti itu, apalagi yang menanyai juga nggak punya background tentang itu, takutnya ya terjadi miskomunikasi yang panjang, Bang. Oke. Karena menjelaskan ilmu itu kan perlu, it takes time. Belum tentu mahasiswa saya saja saya ajari 1 semester belum tentu mengerti. Oke. Gitu, Bang. Ketika Anda menjelaskan soal lintasan stempel yang tidak kena ke jas hitam, kan begitu? Iya, Bang. Ya, ada lagunya, jas hitam dari kulit buaya. Itu tas hitam. Umar Bakri. Jadi ketika Anda menjelaskan lintasan itu tidak kena jas hitam, apa tanggapan penyidik? Dikejar nggak Anda? Tanggapan penyidik ya apa yang saya jawab ya itu aja sih dari secara Oh, dia tidak keseluruhan. dari dalam. Kok bisa enggak bilang? Enggak, Bang, karena Oke. ya too technical sih menurut saya, Bang. Oke. Untuk misalnya beda background kan, saya lah menanyai abang tentang hukum. Gimana pertanyaan saya, Bang? Apa enggak saya kayak anak SD? Kan gitu, Bang. Karena domainnya kan domain keilmuannya kan beda kan, Bang. Oke. Gitu, Bang. Oke. Ketika Anda bicara bahwa foto itu mirip Dumatno, ya, Budi Utomo ya. Iya. Nah, itu tanggapan penyelidik bagaimana? Ya mencatat saja apa Oh, yang catat saya aja. jelaskan. Iya, saya jelaskan bahwa secara general aja, Bang. Ya, secara general supaya bisa dipahami juga bahwa itu adalah algoritma untuk pencocokan dua gambar menggunakan model apa yang dinamakan neural networks. Oke. Gitu aja, Bang. Itu aja secara general. Nanti kalau itu technical malah miskomunikasi takutnya, Bang. Oke. Itu yang saya hindari, bahwa nanti miskomunikasi itu menjadi titik kelemahan saya kan, I Bang. see.
Kalau itu banyak jas yang gambar terlalu solid, ditanyakan nggak? Solid kali ini gambar, seperti enggak ya? Enggak, itu terkait dengan video saya menganalisa RGB itu kan Bang, lintasan di YouTube Bali Academy dan di post di X saya gitu. Cuma ya jawaban saya yaitu untuk menguji keberadaan warna merah menggunakan analisis kanal RGB. Gitu. Itu aja secara sepintas gitu loh Bang, general lah begitu. Oke. Itu iya. Nah, tetapi ketika Anda mengatakan bahwa foto itu seperti digital bukan foto analog karena begitu rapatnya, itu ditanya enggak ya? Enggak Bang. Enggak. Oke. Enggak. Oke. Di ijazah, apalagi yang dipermasalahkan di ijazah? Yang Anda sempat ditanyakan. Yang diupload. Yang menjadi fokus adalah yang di ijazah yang diupload oleh Pak Dian Sandi. Iya. Nah, ditanyakan apakah Anda tidak mengkonfirmasi mungkin gitu bahasanya ke Pak Joko Widodo begitu bahwa itu benar asli yang diupload Pak Dian Sandi gitu. Saya menjawab, saya keberatan untuk menjawab itu. Oke, kau tidak jawab. Karena saya pikir emang siapa aku? Memang siapa saya mendatangi Pak Jokowi langsung diterima. Saya kan mendasarkan apa yang diklaim oleh Pak Dian Sandi kan. Rakyat Indonesia bertanya pun tak dijawab. Siapa saya? Siapa saya? Saya kan hanya dalam hati saya sih. Saya kan hanya menjawab pertanyaan publik apakah statementnya Dian Sandi itu benar kan gitu. Anda nggak bilang itu subject to ya, sepanjang apa yang diupload Dian Sandi itu dianggap benar. Anda bilang itu enggak? Enggak Bang. Oh enggak. Saya bilang aja karena tidak ada relevansinya dengan kejadian itu 26 Maret itu. Jadi kalau apa yang perlu saya jawab ya saya jawab sekilas karena kalau 26 Maret itu saya ingat tanggal itu. Saya mengirim surat cinta kepada istri saya, calon istri saya. Tahun berapa itu Bang? Tahunnya masalahnya. Tahunnya 26 Maret 1992. Iya 1992 ya 26 Maret 1992. Iya 1992. Berarti itu 33 tahun yang lalu. 33 tahun yang lalu ya itu. Jadi begitulah Bang. Jadi oke. Kita ngomong tentang ijazah ya. Iya. Ya, ijazah itu kan Anda mengatakan apa hal yang ditanyakan yang terkait dengan ijazah yang Anda jawab atau yang Anda tidak jawab juga boleh. Yang saya berkaitan dengan ijazah tadi itu ya yang saya jawab yang potongan dari perbandingan itu kan Bang dari ijazah yang diupload oleh Dian Sandi terus dibandingkan dengan sejumlah foto itu dengan program itu kan. Nah itu saya jawab bahwa itu perbandingan kecocokan dua citra digital menggunakan model neural network atau jaringan saraf tiruan. Sisanya pertanyaan tentang originalitas dari ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, saya kira itu bukan domain saya untuk menjawab, jadi saya berkeberatan untuk menjawab itu terkait juga dengan dikonfirmasi nggak dengan Pak Joko Widodo gitu, itu Bang, itu saya tolak untuk menjawab. Padahal sudah diakui oleh Pak Joko Widodo bahwa itulah ijazah asli dia kan, secara tidak. Makanya mungkin skripnya disiapkan pertanyaan sebelum kejadian itu Bang. Ya sebelum Bareskrim ya mungkin ya. Iya. Ya karena Pak Jokowi sendiri yang kemudian tidak membantah setelah Dian Sandi mendatanginya kan untuk minta maaf kan. Ya itu asli Bang. Katanya. Oke. Sekarang kita beranjak kepada skripsi kan. Nah, iya Bang. Skripsi tadi kan yang Anda persoalkan apa saja, yang ditanyakan apa saja, yang Anda jawab apa saja, yang tidak dijawab apa saja. Kalau bagian skripsi tadi tuh bagaimana kita mendapatkan itu, ya saya jelaskan memang itu diizinkan. Ya, terutama 15 April 2025 dipoto, bahkan diizinkan, diambilkan sendiri skripsi itu oleh petugas dari UGM dan disajikan sama kita 15 April 2025. Itu aja, itu yang kita analisa. Kalau too technical,
masalah pencocokan string, bagaimana itu Times New Roman, saya menolak menjawab karena itu too technical. Saya takut mereka nggak memahaminya, malah terjadi distorsi informasi gitu, Bang. Oke. Bagaimana pencocokan string saya lakukan, bagaimana font identification saya lakukan, saya ditanya juga itu, dan saya menolak menjawabnya karena bagi saya itu too technical, yang menurut saya takutnya mereka nggak paham gitu loh, Bang. Oke. Jadi Anda baiknya separuh ya, di luar tempus dan locus delicti Anda jawab tapi jawab tanggung. Jawab general, Bang. Jawab Topik general. saja gitu. Oke. Gitu loh, Bang. Jadi Anda tidak mengatakan soal perdebatan mengenai Times New Roman yang terlalu cantik itu nggak ada mention ya? Nggak ada mention karena masukan dari sejumlah lawyer, karena ini klarifikasi ya, kita menjelaskan saja secara general kalau bisa gitu. Kalau too technical nanti takutnya ya itu, Bang, ada miss yang apa gitu yang merugikan saya gitu, Bang. Ditanya nggak ketika Anda mengatakan 11.000 triliun % saya yakin bahwa itu palsu. Kata-kata Iya, bahwa Anda mengatakan palsu. Iya, ditanyakan itu kan terkait dengan algoritma pencocokan string, dengan font identification, dengan dengan terkait juga dengan tidak adanya tanda tangan lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji skripsi. Ya, saya jawab aja dengan general term gitu, Bang. Tapi jangan sampai too technical. Oke, tapi ada single statement nggak bahwa Anda mengiyakan bahwa Anda pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu berdasarkan penelitian Anda? Yang berkaitan dengan 11.000 triliun palsu itu, Bang. Apapun ada kan Anda kan Yang berubah-berubah palsu itu. nilainya kan, makin lama makin besar sampai terakhir 11.000 triliun. Iya, 11.000 triliun palsu. Iya. Itu saya saya jawab tadi ya, general term atau saya menolak ya, saya lupa itu. Menolak berkeberatan menjawab itu karena bagi saya itu nanti itu technical mungkin itu, atau saya jawab lupa persisnya mengapa saya jawab topik saja gitu. Oke. Atau saya berkeberatan karena 97 pertanyaan, Bang. Berapa? 97 pertanyaan. 9, luar biasa. Kalah Pak Jokowi ya. 97, Pak iya, Jokowi jadi, aja cuma 22 pertanyaan di ingatan persisnya di Bareskrim, atas, tapi di Polda 35 pertanyaan kalau nggak salah katanya. setiap pertanyaan spesifik, saya lupa jawaban spesifik saya, tapi itulah bahwa saya menghindari itu technical. Kalau saya jawab ya general saja, general topik. Terus kalau tentang bagaimana mendapatkan foto lembar skripsi itu saya jawab itu. Kalau Anda jawab semua, saya kira jam 3 subuh belum tentu pulang Anda. Itulah, Bang, bener, Bang. 97, Bang. Oke, dalam proses pemeriksaan Anda didampingi oleh siapa saja? Bang Alkatiri. Oke. Berganti-gantian, Bang. Ada Pak Girsang, ada Pak Petrus, bergantian, Bang. Bergantian satu-satu orang atau ada 2 orang yang mendampingi? 2 orang. Oh, 2 orang. Bergantian 2 orang. Kalau nggak salah 6-8 tadi berganti-ganti. Oke. Gitu, Bang. Anda nggak diganti nggak ya? Nah itu saya pinginnya diganti, Bang. Siapa tahu Anda punya cloningnya kan? Oke, pertanyaan saya adalah selama proses pemeriksaan itu ada protes nggak dari lawyer Anda selain yang di awal setengah jam awal itu? Ada sih, Bang, protesnya tentang terlalu banyaknya pertanyaan yang kalau menurut kita bahwa jawaban itu pun belum tentu mereka tahu gitu loh. Maksudnya ini too much detail on research gitu, yang lu sendiri belum tentu bisa memahaminya gitu loh, Bang. Bahwa kok judgmental terhadap hal-hal teknis terhadap penelitian orang gitu. Itu sih. Iya, Bang. Beberapa video kaitan ketika saudara Rismond memberikan klarifikasi, dan ada beberapa dari 97 pertanyaan yang dia tidak jawab karena memang dianggapnya itu tidak patut karena tidak sesuai dengan apa yang diminta untuk memberikan klarifikasi. Jadi buat kita intinya sahabat-sahabat, setelah melihat beberapa video tadi yang saya combine menjadi satu,
ya, dari channel beberapa channel teman-teman kita, terkhusus buat channel abang kita Repli Harun ya. Artinya teman-teman, disinilah apa yang dikatakan saudara Rismon. Apakah seorang peneliti harus bisa memberitahukan dulu apa yang ditelitinya? Karena dia melakukan penelitian, ada beberapa pertanyaan yang berkembang di masyarakat untuk dia jawab melalui apa yang bisa dia lakukan. Kalau tidak seorang peneliti, manalah mungkin bisa. Ya seperti kita lah, mana kita tahu cek kertas ini tes karbon lah, mana kita tahu tes tinta lah, pres tekanan tinta lah. Akibat saudara Rismon, baru kita tahu ternyata kertas ini bisa diuji berapa usia lama kertas ini. Bayangkan teman-teman. Jadi sahabat-sahabat, di akhir penghujung konten ini, apa yang bisa saya katakan terhadap saudara-saudara sekalian, para subscriber, para penonton. Baiknya kita naikkan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti kepada beberapa orang yang memang kita katakan penerobos kebohongan. Baiknya kita angkat berita tagar Save Rismon dan kawan-kawan, serta tagar tegakkan keadilan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.